Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk menyelamatkan, melestarikan, sekaligus menjadi gerbang transmisi kekayaan intelektual dan nilai luhur dari generasi. Terkait dengan SDM kami sangat-sangat kurang, namun kami sudah terus melaporkan juga ke kantor wilayah bagaimana kita bisa ditambah terkait SDM yang ada. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, disampaikan pokok-pokok berita. Pemkot Bau-Bau mengapresiasi DPRD telah mengusulkan Raperda inisiatif terkait pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Wolio. Lapas Bau-Bau usulkan tambahan pegawai untuk menangani masalah administrasi perkantoran hingga pembimbingan di 9 wilayah kerjanya. Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 9 Maret 2022, bersama saya, Ode Sabaria. Baik pendengar, sebelum kita ke berita yang pertama, terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Pemerintah kembali melaporkan tambahan kasus COVID-19 per Selasa 8 Maret 2022 sebanyak 30.148 kasus. Penambahan ini membuat jumlah kasus COVID-19 tanah air secara total sebanyak 5.800.250 orang. Penambahan kasus ini naik dibandingkan hari sebelumnya sebanyak 21.380 orang. Kabar baiknya, jumlah kesembuhan tercatat jauh lebih banyak 55.128 orang. Sehingga totalnya 5.226.530 orang. Sementara kasus kematian bertambah 401 orang, sehingga totalnya 150.831 orang. Kementerian Kesehatan juga mencatat kasus aktif atau pasien yang membutuhkan perawatan turun 25.381 orang, sehingga totalnya menjadi 4.222.890 orang. Selain itu tercatat ada 25.743 suspek dan jumlah kasus positif didapatkan dari pemeriksaan 410.566 spesimen. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. Pemkot Bau-Bau mengapresiasi DPRD telah mengusulkan Raperda inisiatif terkait pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Wolio. Nah, hal itu Hairul Mulku melaporkan. Untuk menyelamatkan, melestarikan, sekaligus menjadi gerbang transmisi kekayaan intelektual dan nilai luhur dari generasi ke generasi. Pemerintah Kota Bau-Bau mengapresiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah menggunakan kewenangannya untuk ikut melestarikan bahasa, sastra, dan aksara Wolio melalui pengusulan Raperda inisiatif. Hal itu diungkapkan pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse saat menyampaikan pendapatnya terkait Raperda inisiatif DPRD pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara Wolio di ruang paripurna DPRD Kota Bau-Bau Selasa 8 Maret. Yang mencemaskan eksistensi bahasa, sastra, dan aksara Wolio, di mana penggunanya semakin terbatas dan penutupnya semakin berkurang. Karenanya, pemerintah Kota Bau-Bau meyakini bahwa pengajuan rancangan peraturan daerah ini merupakan bukti nyata kepedulian atas upaya mempertahankan kebanggaan atas lintas warisan leluhur. Hal tersebut juga menunjukkan political will dan peran aktif DPRD Kota Bau untuk menyelamatkan, melestarikan, sekaligus menjadi gerbang transmisi kekayaan intelektual dan nilai luhur dari generasi ke generasi. Dikatakan Monianse, bahasa, sastra, dan aksara Wolio merupakan salah satu warisan budaya yang patut dibanggakan
dan disyukuri sebagai penanda penting bagi peradaban dan literasi lokal yang prestisius. Melalui perda ini, kata Monianse, dapat menghadirkan kembali kejayaan dan kebesaran Kesultanan Buton pada masa lampau berbasis literatur sekaligus salah satu saluran penguatan sejarah dan kebudayaan lokal serta menjadi salah satu kanal proses pewarisan sejarah dan literasi Bau-Bau di masa depan. Berangkat dari analis akan kebutuhan dan berbasis pada pelaksanaan urusan kebudayaan dan pendidikan sebagai kewenangan pemerintah daerah, pemerintah Kota Bau-Bau sepakat bahwa rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kota Bau-Bau adalah merupakan salah satu elemen penting untuk mengoptimalkan dan menunjang pencapaian arah pembangunan tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bau-Bau yang salah satu sasarannya adalah meningkatnya pengelolaan budaya lokal daerah. Monianse mengatakan pada dasarnya Pemkot Bau-Bau telah membuka usaha melestarikan dan mengembangkan salah satu warisan non-benda ini dengan mengajarkan bahasa Wolio sebagai muatan lokal di sekolah dan penggunaan aksara Wolio untuk nama jalan dan sejumlah situs budaya. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Bapas Bau-Bau usulkan tambahan pegawai untuk menangani masalah administrasi perkantoran pembimbing 9 wilayah kerjanya. Saat ini jumlah pegawai Bapas sejumlah 28 orang, padahal idealnya di atas 50-an ASN. Mengenai hal itu, Ode Nurliani melaporkan. Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 2 Bau-Bau masih kekurangan pegawai untuk menangani masalah administrasi perkantoran hingga bimbingan di 9 wilayah kerjanya. Kepala Bapas Bau-Bau Sri Mariani mengatakan jumlah ideal pegawai Bapas seharusnya di atas 50 orang untuk mengoptimalkan pembimbingan di 8 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Buton dan Daratan Muna, wilayah kerja Bapas Bau-Bau. Ia menyebutkan saat ini personil yang ada sejumlah 28 orang terdiri dari 4 pejabat struktural, 19 pembimbing pemasyarakatan, dan 6 orang tenaga psikolog. Atas kekurangan pegawai tersebut, pihaknya telah melaporkan masalah kekurangan pegawai ke kantor wilayah agar kebutuhan pegawai bisa diatasi. Kalau terkait dengan SDM kami sangat-sangat kurang, namun kami sudah terus melaporkan juga ke kantor wilayah bagaimana kita bisa ditambah terkait SDM yang ada. Namun terkait dengan pendidikan ya psikolog ya sarjana psikologi kami juga mempunyai. Di Bapas itu ada 6 orang psikolog, dengan yang lainnya ada sarjana hukum, ada sarjana sosial. SDM apa yang paling dibutuhkan oleh Bapas? Sebetulnya kalau SDM yang paling dibutuhkan semua ya, karena seperti sarjana pendidikan pun bisa, sarjana hukum bisa. Lanjut Mariani, atas minimnya pegawai, sejumlah pejabat struktural hingga fungsional harus merangkap kerja dan jabatan untuk memaksimalkan pelayanan dan bimbingan kepada pemasyarakatan. Sementara itu, Balai Pemasyarakatan kelas 2 Bau-Bau melaksanakan administrasi ketatausahaan dan tugas teknis pembinaan serta bimbingan klien pemasyarakatan di 9 wilayah kerja terdiri dari Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Utara, Buton Tengah, Buton Selatan, Wakatobi, Muna, Muna Barat, dan Kabupaten Bombana. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Awal Maret 2022, Pemkot Bau-Bau usulkan 2 rancangan peraturan daerah yang saat ini sudah dalam tahap pembahasan di DPRD. Mengenai hal itu kembali Herul Mulku melaporkan. Kedua rancangan peraturan daerah ini diajukan dengan tujuan mengatur dan menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Di awal tahun 2022, pemerintah Kota Bau-Bau mengajukan 2 raperda untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua perda tersebut masing-masing retribusi persetujuan bangunan gedung (RPBG) sebagai pengganti IMB dan raperda tentang pengelolaan air limbah domestik. Dalam pidatonya, pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengatakan pengelolaan air limbah domestik merupakan rumusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan, dan profesional guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah, air permukaan, dan upaya peningkatan pelestarian fungsi lingkungan hidup, khususnya sumber daya air. Sementara itu, retribusi persetujuan bangunan gedung
sebagai implikasi dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur berbagai kebijakan pemerintah lintas sektor, kebijakan pajak daerah, dan retribusi daerah. Kedua rencana peraturan daerah ini diajukan dengan tujuan mengatur dan menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, sekaligus menjawab berbagai tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks. Hal penting yang menjadi tujuan utama dalam setiap peraturan daerah adalah terciptanya keteraturan dalam tata kehidupan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan di daerah ini. Setelah mencermati kedua raperda usulan Pemkot ini, seluruh fraksi di DPRD Kota Bau-Bau menyatakan persetujuan dan dilanjutkan pembahasannya sesuai tahapan dan mekanisme selanjutnya. Meski demikian, setiap fraksi memiliki catatan tersendiri sebagai usulan agar perda ini dapat berjalan maksimal seperti yang disampaikan juru bicara fraksi Golkar Nasdem, Baniu. Mempertegas lagi tentang kewajiban masyarakat, perusahaan-perusahaan, pengusaha terutama para pengembang perumahan untuk dapat menyediakan atau membangun saluran air limbah domestik sesuai dengan aturan yang ada, sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik tersebut. Pemerintah juga diminta lebih tegas terkait penyediaan saluran air limbah domestik. Ini diharapkan menjadi salah satu syarat penting untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan dan AMDAL bagi pengembang perumahan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Forum Kota Bau-Bau Sehat programkan 1 kelurahan 1 inovasi. Nah, hal itu kembali Wadi Nurliani melaporkan. Forum Kota Bau-Bau Sehat akan meningkatkan program One Village One Innovation atau 1 Desa 1 Inovasi untuk mempertahankan predikat Kota Sehat Wistara yang telah diraih tahun 2021 lalu. Beranjak dari prestasi 2 kali berturut-turut tersebut, kini tim Kota Bau-Bau Sehat berkolaborasi seluruh unsur pemerintah dan masyarakat kembali berkomitmen mewujudkan pembangunan kota sehat mulai dari OPD, kelurahan hingga tingkat rukun tetangga atau RT. Ketua Tim Akselerasi Kota Bau-Bau Sehat Darul Dahlan mengatakan basis kampung inovasi yang diharapkan adalah perlingkungan seperti 1 inovasi dalam 1 rukun warga atau RW, bukan sekedar ruang lingkup lorong. One Village One Innovation. Nah, kita berharap nanti dengan strategi One Village One Inovasi, 1 kelurahan 1 inovasi. Nah, itu kita tinggal pertegas lagi, tentu kerjanya kerja berat. Jadi harus kolaborasi seperti disampaikan dari Pak Wali. Kita berharap nanti ada kolaborasi dengan SKPD. Jadi dia basisnya lebih luas lagi, tidak hanya per lorong, tapi mungkin per kawasan atau per RW atau per RT. Kalau dulu kan kita hanya lorong. Darul mengakui masih banyak inovasi lorong yang tidak sesuai dengan potensi wilayah dan selalu bersifat instan, hanya berjaya saat lomba kelurahan tingkat kota berlangsung. Sekretaris Bapeda itu mengharapkan masing-masing OPD andil dalam pembentukan kampung inovasi berkolaborasi dengan kelurahan. Lanjut, Darul untuk mendukung program Kota Sehat dan Kampung Inovasi, sebagian dana kelurahan dapat dipergunakan untuk pengembangan kawasan inovasi sesuai dengan potensi wilayah. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkot Bau-Bau mengapresiasi DPRD telah mengusulkan raperda inisiatif terkait pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Wolio. Lapas Bau-Bau usulkan tambahan pegawai untuk menangani masalah administrasi perkantoran hingga pembimbingan di 9 wilayah kerjanya. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.